Contoh 2. Dua buah dadu, yaitu dadu 1 dan dadu 2, dilempar bersamaan sebanyak 1 kali. Jika A adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8 dan B adalah kejadian munculnya bilangan 4 untuk dadu kedua, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 atau bilangan 4 pada dadu 2. Nah, sekarang jawab. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, pertama kita buat dulu ruang sampelnya. Kita tentukan dulu ruang sampelnya. Nah, untuk menentukan ruang sampel dari dua buah dadu ini, kita bisa menggunakan tabel ya. Jadi tabelnya seperti ini. Nah, ini untuk dadu pertama. Dadu pertama kan anggotanya 1, 2, 3 sampai 6. Begitu juga dadu 2. Ini dadu 1, ini dadu 2. Dadu 2 juga anggotanya 1 sampai 6. Lalu kita pasangkan 1 dengan 1 jadinya 1,1, terus 1,2, 1,3, 1,4, 1,6 dan terakhir sampai 6,6. Nanti kita pasangkan seperti ini. Sekarang inilah yang sudah kita pasangkan ini yang merupakan anggota dari ruang sampelnya. Jadi banyaknya anggota ruang sampel di sini ada berapa? Ada 36. Kalau kita hitung ada 36 ya. Jadi NS-nya itu 36. Nah, sekarang NS-nya sudah kita peroleh. Sekarang baru kita jabarkan satu persatu. Untuk yang pertama, jika adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8, maka anggota dari A itu kejadian dadu berjumlah 8. Sekarang kita lihat mata dadu berjumlah 8. Kita cari. Nah, yang ini ya, 2,6. Nah, 2,6 terus 3,5, 4,4, terus 5,3 dan 6,2. Nah, sekarang banyaknya anggota A di sini berapa? N A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka di sini kan kita cari sekarang PA-nya. PA itu sama dengan NA per NS. NA-nya di sini 5, NS-nya 36. Maka 5 per 36. Itu PA-nya. Sekarang kita cari PB, peluang kejadian B. Nah, di sini kejadian B munculnya bilangan 4 untuk mata dadu 2. Nah, kejadian munculnya bilangan 4 pada mata dadu 2. Sekarang kita fokusnya di mata dadu 2. Sekarang yang mata dadu 2 kan ini. Berarti lihat di bagian sininya. Nah, ini nih. Ini kan yang bagian kedua ini berarti mata dadu 2. Berarti yang inilah anggota dari B. Berarti di sini kan 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4 dan 6,4. Nah, ini. Berarti di sini kan NB-nya itu sama dengan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti PB-nya itu sama dengan 6 per 36. Nah, sekarang sudah kita tentukan PA dan PB-nya. Sekarang kita lihat apakah dari kejadian A dan kejadian B ini apakah mempunyai irisan. Kita lihat apakah ada anggota yang sama di sini. Ternyata di sini ada anggota yang sama ya, yaitu 4,4 di sini. Di sini juga ada 4,4. Maka irisannya di sini ada 1 ya. Maka di sini A iris B itu sama dengan di
Sini 4,4. Banyaknya A iris B itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Maka P A iris B itu sama dengan 1/36 per 36. Sekarang sudah kita peroleh di sini PA, PB dan irisan dari A dan B. Maka sekarang tinggal kita hitung sekarang. Maka PA gabung B itu kan sama dengan PA tambah PB dikurangi irisannya. Irisannya di sini PA iris B. Maka di sini sama dengan PA-nya berapa di sini? PA-nya 5/36 tambah PB-nya 6/36 kurang irisannya. Irisan dari PA iris B ini sama dengan 1/36. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Di sini kan penyebutnya sudah sama, yaitu 36. Maka sekarang bisa kita langsung hitung. 5 tambah 6 itu kan 11. 11 kurang 1 itu sama dengan 10, berarti 10/36. Nah, 10/36 ini bisa kita sederhanakan lagi enggak? Ini bisa kita sederhanakan dengan 2 ya. 10 bagi 2 itu 5 per 36 bagi 2 itu sama dengan 18. Maka ini hasilnya 5/18. Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Contoh 3. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya. Yang pertama, 2 buah dadu berjumlah 6 atau berjumlah 10. Yang kedua, 2 buah dadu berjumlah 6 atau muncul mata dadu bernomor 5. Sekarang jawab. Nah, sebelum kita lanjut mengerjakan contoh ini, saya mau mengingatkan lagi bahwa pada peluang saling lepas dan tidak saling lepas itu selalu kata penghubungnya itu atau ya. Jadi kalian coba cek lagi di soal pertama dan kedua tadi, contoh 1 dan contoh 2. Itu penghubungnya atau ya. Saya lupa ingatkan di contoh 1 dan contoh 2, tapi saya ingatkan di sini. Jadi kata penghubungnya itu selalu atau. Nah, kalau kalian sudah nanti melihat soal, jika kalian nanti melihat soal di sini kata penghubungnya atau, berarti itu kalian selesaikan dengan aturan peluang saling lepas atau tidak saling lepas. Tetapi jika kata penghubungnya nanti dan, maka kalian bisa menggunakan aturan saling bebas atau tidak saling bebas. Kalau untuk dua kejadian ini kita menggunakan atau. Sementara kejadian berikutnya nanti kita menggunakan kata dan. Jadi kalian harus pahami baik arti atau maksud dari kata ini, kata atau dan kata dan. Nah, sekarang kita buat tabelnya dulu untuk menentukan ruang sampelnya. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Sekarang kita tentukan. Di sini kan NS-nya sudah pasti, NS-nya itu 36. Ada 36 anggota dari 2 buah dadu ini ya. Gabungan dari 2 buah dadu ini. Sekarang tinggal kita langsung ke nomor pertama, yang A. Yang A kan kita tentukan dadu berjumlah 6 atau berjumlah 10. Sekarang kita cari dulu yang berjumlah 6. Misalkan mata dadu berjumlah 6. Berjumlah 6 itu kita misalkan dengan A ya. Nah, sekarang kita tinggal cari yang berjumlah 6 di sini. Berjumlah 6 kita cari, berarti 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1 kan. Jadi sekarang kita tinggal hitung 1,5 terus 2,4
5,1. Nah sekarang NA nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sekarang baru kita cari PA nya. PA kan NA per NS, berarti 5 per 36. Nah sekarang kita sudah menentukan PA nya. Sekarang baru kita ke kejadian B nya. Kita misalkan kejadian B ini yang berjumlah 10 ya, berjumlah 10. Sekarang kita cari yang berjumlah 10. Di sini kita lihat 4,6 itu kan 10 kan. 4 tambah 6 10. Berarti di sini 4,6 terus 5,5 terus 6,4. Nah, ini. Berarti di sini di sini dulu NB-nya berarti jumlahnya ada 3 ya. 1 2 3 yang berjumlah 10. 4 tambah 6 10, 5 tambah 5 10, 6 tambah 4 10. Berarti di sini jumlahnya 3. Berarti PB itu sama dengan NB per NS, berarti 3 per 36. 3 per 36. Nah sekarang sebelum kita lanjut, kita lihat dulu dari dua kejadian ini, apakah memiliki irisan atau tidak. Nah di sini kan kita bisa lihat bahwa dari dua kejadian ini tidak memiliki irisannya. Tidak ada anggota dari A yang sama dengan anggota dari B. Maka ini adalah dua kejadian yang saling lepas. Maka kita menggunakan aturan untuk kejadian saling lepas. Berarti P A gabung B itu sama dengan PA tambah B. Berarti di sini PA-nya 5 per 36 tambah 3 per 36. Maka ini hasilnya 8 per 36. Nah sekarang 8 per 36 ini apakah bisa kita sederhanakan atau tidak? Nah kita bisa sederhanakan dengan 4 ya. Maka di sini hasilnya 8 bagi 4 itu sama dengan 2 ya. 36 bagi 4 itu sama dengan 9. Maka di sini sama dengan 2 per 9. Nah, jadi hasil untuk bagian A ini sama dengan 2 per 9. 2 dadu berjumlah 6 atau berjumlah 10 itu peluangnya 2 per 9. Nah, itu untuk bagian A. Sekarang yang bagian B, kalian coba kerjakan sendiri ya. Kalian cari dulu peluang dadu berjumlah 6, baru peluang munculnya mata dadu bernomor 5, baru nanti kalian coba lihat apakah di situ ada irisannya atau tidak. Jika dia punya irisan, maka kalian menggunakan aturan peluang tidak saling lepas. Tetapi jika nanti tidak memiliki irisan, maka kalian menggunakan aturan peluang kejadian yang saling lepas. Demikian materi kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai dua konsep berikutnya, yaitu kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Sekian dan terima kasih.